Sore ini saya menghadirkan buat teman-teman sosok luar biasa. Ini guru buat saya, inspirator banget soal entrepreneurship, soal leadership, gitu. Dan soal eh, cara pandang membangun negara lewat generasi muda. Mas Didik Mukrianto, ketum saya, ketum teman-teman se-Indonesia. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik kan. Tapi saya tadi menggarisbawahi loh kan. Saya ini memang biasa di luar. Karena ini selalu menyindir saya memang. Karena saya biasa di luar selalu dibilang luar biasa. Beneran tapi itu. Jadi kenapa saya pantas menyebut itu dan teman-teman luar biasa? Karena di era yang rubah begini tuh, ketum hadir dengan pemikiran, narasi, dan kata yang paling saya sering dengar dari ketum, diskursus. Tuh, diskursus apa sih, Kum? Nah inilah, makanya kita jadi pemuda itu perlu adaptif gitu ya terhadap perubahan. Karena memang era reformasi itu melahirkan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, berkumpul. Akhirnya kan banyak dialog-dialog, banyak argumen-argumen, banyak diskusi-diskusi, sehingga muncullah diskursus. Iya. Jadi diskusi sambil ngopi yang jauh itu, ya. Makanya saya bilang kalau kita pengen maju, ya ngopinya yang agak jauh dikit, gitu. Tambah kopinya agak kental, kan gitu kan? Bener tuh. Tuh, mulai karir gimana sih tuh? Bisa sedemikian kokoh gini nih, secara pribadi, ekonomi. Saya aja melihatnya ngiler gitu. Ini menjadi Mas Didik Mukrianto seperti gini, dikit cerita pendek tapi dalam gitu loh. Kan, ini tempaan hidup, nggak bohong. Perjalanan hidup itu nggak membohongin kita untuk menjadi kuat. Karena harus tahu, jangan melihat saya sekarang ini, karena baru kenal saya ketika saya ada di sini. Gitu. Betul. Karena harus melihat perjalanan hidup saya. Saya ini alhamdulillah, mungkin orang yang sangat beruntung, salah satu yang beruntung lah. Saya dilahirkan dari kemiskinan. Saya dilahirkan dari rahim petani yang sangat miskin. Saya lahir masih menggunakan dukun bayi. Saya 3 bersaudara, kakak saya perempuan, adik saya perempuan, saya laki di tengah. Kita tiga-tiganya lahir dari dukun bayi. Bukan tidak ada rumah sakit, bukan tidak ada dokter atau puskesmas, tapi kita tidak mampu untuk membayar. Bahkan saya sampai sekolah SMP pun, saya harus berjalan kaki 5 km. 10 km malah, tidak pakai sepatu. Sepatu nggak pernah saya pakai kan. Sepatu selalu kita tenteng, itu dekat sekolah kita ambil karena sayang rusak. Iya, itu yang terjadi. Nauzubillah, Masya Allah, itu saya kenangan saya, bahkan saya punya rumah kan. Ini saya cerita apa adanya. Memang bukan saya saja, tapi satu desa itu memang semuanya memang daerah yang tertinggal. Saya sampai kuliah itu rumah saya itu hanya satu ruangan begitu. Di sebelah sini ada dapur, dekat dapur ada kandang sapi. Rumah keluarga tuh? Iya. Dan rumah besar saya itu, saya sampai kuliah itu alasnya masih tanah. Sampai kuliah? Iya. Tidak ada listrik, tidak ada jalan aspal, itu yang saya rasakan sampai kuliah. Bahkan kalau inget ini, ada yang lucu gitu. Zaman dulu kan namanya orang miskin, kami nggak punya NPK. Kami ke jauh lah gitu, ke kali begitu. WC gitu. Ingat saya, di pojokan dapur saya itu, dulu almarhum bapak saya, itu selalu meletakkan ada abu bekas masak itu kan dulu kita pakai kayu bakar ya. Iya. Abu itu ditaruh di pojok gitu. Kalau malam kita mau pipis, kita pipisnya di abu itu karena jauh kami harus ke saya merasakan itu. Makan dengan ikan asin, makan dengan tempe hanya sekedar dimasukin ke tungku dapur itu sudah menjadi harian saya. Tapi nikmat, nyaman. Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa orang tua nggak punya uang. Tapi yang akan membuat besar kamu adalah sekolah, ilmu. Nah, itulah kemudian setelah kakak saya selesai SMA, kuliah, harta kita habis untuk nyekolahkan kakak. Nah, saya selisih dengan kakak 2 tahun. Begitu saya selesai kuliah, selesai SMA, saya sudah tidak ada punya ruang karena kakak saya masih. Akhirnya saya ke Jakarta,
jadi sopir, jadi pembantu, jadi tukang kebun. Niat saya hanya sport. Tapi alhamdulillah karena niatnya tulus, doa orang tua luar biasa, begitu ya, jalan selalu terbuka. Akhirnya saya dipinjemin uang oleh orang yang tempat saya bekerja ini, di sekolah, di kuliah. Di Trisakti. Bisa bayangkan, saya orang yang sangat tidak punya, tidak kenal branded, tidak kenal apa, kemudian disekolahkan Trisakti. Tapi saya semasa saya belajar, saya nggak pernah minder. Saya bangga dengan kemiskinan saya. Saya memang saya katakan saya orang miskin, saya ini kerjaan saya nyopir, tapi saya ingin maju. Betul. Tapi bisa bayangkan di Trisakti yang saat itu 1992 yang kampus yang luar biasa, begitu ya. Saya di era masuk Trisakti itu, teman susahnya setengah mati kan. Karena saya orang miskin, nggak punya branding, nggak punya apa-apa. Levelnya tinggi dia. Bahkan kalau zaman anak sekarang mungkin dikatakan bully gitu. Benar. Saya sempat ketika masuk, Jawa saya medok, saya orang kampung. Bisa bayangkan. Luar biasa. Nah, saya dipanggil Jawir begitu. Ini kan kalau zaman sekarang namanya bully ya. Pasti. Tapi saya nggak pernah merasakan bahwa itu persekusi, biasa saja buat saya. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan akal bagaimana menarik semua kawan-kawan untuk menjadi teman. Saya hanya punya satu ruang, yaitu saya menjadi yang terbaik di angkatan saya. Luar biasa. Apa mimpi ketemu waktu di Jakarta? Saya nggak pernah mimpi. Saya hanya mendengar wasiat dan perjalanan orang tua. Yang bisa merubah nasib kamu itu hanya kamu sendiri. Yang bisa merubah nasib itu? Ya, kamu sendiri. Tidak karena duit, tidak karena harta, karena kemauan kamu sendiri, karena upaya kamu sendiri. Itulah yang saya rasakan. Ketika saya di Trisakti nggak dapat teman, saya belajar. Saya nggak pintar juga. Saya hanya tekun belajar karena pengen sekolah, pengen cepat, pengen kerja, pengen apa. Akhirnya saya jadi yang terbaik. Setelah jadi yang terbaik di semester 1 itu, akhirnya teman-teman kan mulai sedikit menganggap gitu. Akhirnya saya pergunakan lah itu. Pergunakan bagaimana? Kalau ujian, saya selalu duduk paling depan. Nah, ketika duduk paling depan, saya selalu bikin jawaban 2. Satu saya kumpulkan ke depan, satu saya edarkan ke teman-teman. Wah, itulah yang akhirnya saya dapat teman luar biasa. Siasa gitu. Setelah dapat teman yang luar biasa, akhirnya saya maju ketua senat, didukung pula sama teman-teman. Padahal kita nggak punya uang, nggak punya apa. Ya tapi ya Tuhan itu maha besar ya. Di tengah lambat laun, saya ini nggak pernah punya ambisi yang besar. Saya ini hanya mengalir sesuai air saja. Saya mimpi selalu ada ya. Tapi alhamdulillah bukan mimpi, malah keinginan. Keinginan saya itu tercapai terus sampai hidup saya. Masya Allah, Tuhan memberikan kelonggaran. Ada set goal gitu maksudnya? Atau dream gitu yang? Saya hanya bicara punya keinginan. Misalkan hal yang terkecil begini kan. Saya dari nggak punya motor, pengen punya motor. Tiba-tiba nggak punya duit tapi punya motor, bisa bingung kan? Begitu sudah punya motor, pengen punya mobil. Nah, kecapailah punya mobil. Nah, punya mobil, pengen mobil mewah, kecapai juga gitu. Ya saya mau kecapai semuanya. Masya Allah ya. Ini realitas hidup gitu. Dan memang ya saya menyadari ketika hidup itu patron sahabat itu segala-galanya buat saya. Patron sahabat. Betul. Karena bisa bayangkan kalau sahabat kita banyak, semua informasi datangnya dari sahabat. Semua peluang datangnya dari sahabat. Semua bantuan datangnya dari sahabat. Itu saya merasakan betul di dalam karir hidup saya. Tapi kan saya yang sampai sekarang terus mendoakan orang tua saya, karena begitu saya masih kuliah di semester 3 kalau tidak salah, almarhum ayah saya di usia 46 tahun meninggal karena pekerja keras. Betul, pekerja keras. Dan ketika beliau itu terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir, pesan terakhirnya ke saya hanya satu, Mas, mudah-mudahan Bapak masih melihat Mas Didi ke kantor pakai dasi sama naik mobil. Mantap. Itu cita-citanya Bapak. Dan itu masuk ke hati Mas Didi. Iya, tapi ya Tuhan Maha Besar. Bapak tidak sempat melihat saya seperti ini. Nah, ini selalu ada hikmah. Nah, itulah kan bahwa saya selalu diajarkan orang tua bahwa jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang punya komitmen, jangan jadi pengkhianat, perbanyaklah teman. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Apa yang bikin Mas Didi bisa berubah gini? Itu karena memang
sakit melihat lihat keadaan atau memang harapan yang besar di antara dua itu? No, saya ini nggak pernah dendam dengan apapun. Gitu. Saya ini menjalani hidup apa adanya. Saya punya jalur sendiri, punya track sendiri. Saya kacamata kuda. Saya nggak mau melihat orang lain. Rezeki saya sendiri, rezeki orang lain. Saya punya takaran, punya ukuran. Gitu. Tapi memang saya selalu iri dengan orang yang pintar. Makanya kalau bicara ilmu begitu ya, saya juga nggak mau kalah, berlomba untuk cari ilmu. Dan hikmah yang terbesar buat kita adalah ketika kita semakin banyak menimba ilmu, sesungguhnya kita ini semakin bodoh malahan. Berasa gitu. Betul. Semakin kita banyak ilmu, semakin bodoh kita ini merasakan. Itulah yang indahnya hidup. Tapi mohon maaf ya, kembali kepada Allah. Setelah saya dulu membangun hidup, tempaan hidup luar biasa, kemudian perjalanan saya naik pelan-pelan, kemudian setelah selesai kuliah saya jadi lawyer, saya jadi pengusaha, setelah saya mapan gitu kan, kemudian saya baru masuk politik. Tapi jangan lupa, sejak dari mahasiswa memang saya ini senang berteman, ya senang hidup di jalanan, senang jadi pemain jalanan, karena saya juga aktivis juga. Makanya memang kemudian ketika dapur saya sudah aman, ekonomi saya sudah mapan, untuk anak-anak sekolah sudah cukup, akhirnya saya kemudian kembali mengabdi ke ruang politik untuk melanjutkan perjuangan yang dulu. Tapi ya akhirnya hikmah yang saya dapat kan, bayangin, saya tidak mungkin jadi anggota DPR kalau tidak ada restu dan jalan Allah. Yang saya maknai adalah bahwa kenapa Allah menjadikan saya DPR kan? Ketika DPR mau nggak mau saya harus reses ke bawah, harus mengunjungi konstituen, harus mengunjungi rakyat. Artinya apa? Bersyukur saya diingatkan Allah. Kamu itu sudah berhasil hidupmu, tapi jangan lupa dengan hidupmu yang dulu. Ini masih banyak masyarakat di bawah yang harus kamu motivasi, yang harus kamu perjuangkan. Inilah semuanya hidup ini. Kalau kemudian kita coba rajut semuanya ada hubungannya. Allah selalu masih sayang kepada kita. Luar biasa. Jadi kata Donald Trump kan gitu ya, jangan sedih kalau lahirnya miskin, tapi nangisnya kalau matinya miskin. Luar biasa tuh Mas. Mas, nggak banyak lagi lah. Apa momen yang paling berasa di Mas selama berjuang ini? Momentum paling keren tuh buat Mas? Agak sulit ya, karena saya ini agak subjektif bicara momentum. Saya pikir kalau effort, kalau usaha semua orang ya 11-12 sampai sama, itu tergantung cara pandang melihatnya. Ya. Tapi bahwa kebanggaan saya terhadap kemiskinan, bahwa saya tidak malu sebagai orang miskin, itu menjadi momentum besar saya ternyata untuk maju. Keterbukaan hidup, tidak perlu menutupi sesuatu yang memang menjadi kelemahan, itulah yang kemudian justru menjadi kekuatan buat kita sesungguhnya. Kalau kita kemudian hidup ini hanya pura-pura, hidup ini hanya kemudian seolah-olah begitu ya, tidak mau jujur terhadap diri kita sendiri, apa yang akan kita harapkan ke depan? Kalau kita ini sudah tidak mau jujur terhadap diri sendiri, kita pasti membohongi orang lain. Kalau kita tidak mau komit terhadap diri sendiri, pasti kita akan selalu tidak komit terhadap orang lain. Makanya belajar hidup adalah belajar terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah mampu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, insya Allah kita bisa bertanggung jawab. Mas, sejak kapan mulai saum Senin Kamis? Ya, ini ajaran orang tua ya. Gitu. Karena saya dari orang yang kampung, pemahaman agama saya sebenarnya juga terbatas, tapi mencoba merealisasikan. Memang saya ini mohon izin gitu. Saya takut teriak sebenarnya. Ya kalau saum saya seneng. Kalau Mas sebagai ketua umum dengan jutaan teman-teman di sana bukan ria ya? Ini dakwah ya. Ya saya nggak tahu apakah itu. Saya itu menyadari saya ini punya juga spontanitas emosional yang juga meluap-luap. Saya juga takut mengendalikan, makanya salah satunya saya puasa itu untuk mencoba mengendalikan diri saya sendiri. Saya mencoba puasa sampai saya dari SMA memang senang puasa. Kemudian meningkat menjadi Daud, puasa Daud itu juga untuk pengendalian diri lah sebetulnya. Bukan untuk apa-apa.
Apa? Karena saya ini menyadari masih punya kekurangan untuk pengendalian diri. Ketika puasa itu selalu ada bentengnya. Keren. Kalau politik mas, kata orang tuh kan, ini melihatnya gitu, politik ini kotornya luar biasa. Kira-kira apa sih mas sebetulnya di politik bangsa ini kayak apa sih? Dan kayak lihat anak muda ini apa sih melihatnya seperti apa nih untuk kedepannya politik? Kenyataan sekarang dan apa harapan mas ke depan politik bangsa ini? Ada pemahaman yang tidak utuh memang di semua Gitu. orang. Saya tidak memungkiri. Kemudian banyak persepsi yang mengatakan politik itu kurang, politik itu kotor, politik itu menghalalkan segala cara. Iya, ada. Tapi harus dipisahkan. Politik secara kelembagaan dalam tatanan negara adalah sangat mulia. Tidak ada satu negara pun yang kemudian dikelola tanpa sebuah kebijakan politik. Nah, kebijakan politik ini dibuat untuk mengatur negara ini, untuk menjadikan arah pembangunan, arah pengelolaan negara ini tepat sasaran. Lembaganya luar biasa mulia, dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Persoalan lagi-lagi adalah kepada aktor politiknya. Betul. Tidak tertutup kemungkinan atau bahkan sudah terbuka di semua orang, tidak sedikit kemudian politisi yang kemudian terjebak atau terjerembab kepada persoalan-persoalan korupsi, menggunakan kewenangannya berlebihan, menyalahgunakan. Dan hati-hati. Juga banyak juga orang yang tadinya tidak begitu masuk ruang politik, kemudian mereka terbawa arus. Karena mungkin ada tekanan politik, ada godaan politik, ada rayuan politik. Kembali kepada diri. Tapi itu tidak boleh digeneralisasi bahwa politik kotor. Kotor kan manusianya, bos. Selama kita hidup bagaimana? Iya. Kalau melihat konstruksi politik kebangsaannya, maka kalau melihat politik kotor ini dilihat ya harus pelakunya. Yang dikasih punishment ya pelakunya. Bagaimana biar politik ini produknya tidak kotor? Ayo, orang-orang yang baik masuk politik. Mari generasi-generasi milenial yang masih punya idealisme nasional masuk politik. Apakah bertarung itu susah? Susah. Apakah bertarung itu mudah? Tergantung dari perspektif bagaimana kita memahami politik itu. Kalau politik ini nanti dikuasai oleh orang-orang tidak baik ataupun orang-orang baik tidak masuk politik, maka ya jangan berharap bahwa Indonesia akan mempunyai perjalanan yang baik. Jika para milenial yang punya integritas, kapasitas, kompetensi, kemudian menjaga dirinya bagus, masuk politik, insya Allah produk politik kita ini akan menjadi produk politik yang sangat bermanfaat buat bangsa. Keren tuh, banyak banget yang mau ditanyain. Tapi spesial buat kali ini. Terakhir tuh, harapan apa buat anak-anak muda bangsa ini ke depan? Ya tentu kita harus menyadari sepenuhnya Indonesia ini adalah Indonesia yang punya potensi menjadi negara yang sangat besar, menjadi negara yang kuat, begitu kan. Bahkan tidak sedikit kemudian banyak para ahli-ahli yang kemudian memprediksi 1 abad Indonesia merdeka. Tepatnya di tahun 2045 Indonesia ini akan mencapai puncak keemasan, menjadi negara yang kuat, negara yang maju dan sejahtera. Mungkin. Kenapa? Di 2030 besok kita akan mencapai puncak bonus demografi. Usia produktif kita akan mencapai puncak yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka harapannya generasinya akan kompetitif, generasinya akan produktif, sehingga akan menghasilkan sebuah karya-karya besar untuk bangsa kita. Tapi hati-hati, bonus demografi yang kita harapkan bisa menjadi anugerah bisa berpotensi menjadi musibah. Karena apa? Pandemi belum segera berakhir. Yang tergerus adalah UKM kita. Generasi muda kita ini juga berpotensi yang selalu ditakutkan orang terjadinya generasional katastrofe, bencana generasi. Nah inilah mari kita ajak pemuda untuk menyadari itu. Bersama-sama pemerintah mari kita bangun kemandirian generasi muda ini menuju bonus demografi ini di era pandemi yang memang sulit ini. Apakah bisa? Apakah mampu? Mari kita coba. Kita Keren, mulai. Mas
Mas Didik Mukrianto, Dr. Didik Mukrianto, Ketum Karang Taruna Indonesia, inspirator kita. Thank you Tom ya. Siap. Terima kasih. Senang. Ini akan disebarkan ke semua teman-teman di provinsi yang lain. Siap. Thank you Tom. Salam hormat buat teman-teman. Salam Mantap. Aditya Karya Mahatma Yoda. Thank you Tom. Ya.